Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo Adi Pratomo. Saya berasal dari Sastra Jepang kelas B angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan laporan bacaan tentang ilmu statistika. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, manipulasi, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Ada juga peranan statistik dalam penelitian kuantitatif. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, peranan statistika dalam penentuan sampel penelitian. Maksudnya, statistik diperlukan untuk menghitung berupa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan populasi yang ada. Yang kedua, peranan statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Sebelum menggunakan alat pengambilan data, seseorang harus tahu pasti bahwa alat yang digunakannya itu merupakan uh, alat yang berkualitas bagus atau tinggi. Yang ketiga, peranan statistik dalam mengujikan data. Data yang dikumpulkan melalui teknik dan dalam pengambilan data tertentu yang masih bersifat mentah. Oleh karena itu, agar data itu lebih komunikatif, maka harus mudah dibaca dan dipahami oleh semua orang. Yang keempat, peranan statistik dalam analisis atau menguji hipotesis. Tujuan akhir dalam kegiatan penelitian adalah adanya kesimpulan dari pengambilan data dan penelitian sampel seperti yang telah dijelaskan dalam peranan di atas sebagai bahan untuk mengambil keputusan akhir. Kemudian ada juga jenis-jenis data yang ada dalam ilmu statistik. Yang pertama yaitu data nominal. Data ini juga sering disebut sebagai data diskrit, kategorik, atau dikotomi. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu sama lainnya. Baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Masing-masing kategori memiliki sifat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan kategori lainnya. Yang kedua, data ordinal. Data ini data yang menunjukkan pada tingkatan atau penjenjangan pada sesuatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik. Data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu data interval. Data interval tergolong dalam data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi atau jenis yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan data yang lainnya. Contoh data interval seperti hasil ujian, hasil pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval itu tidak dikenal adanya nilai nol atau mutlak. Sekian presentasi laporan bacaan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.